fling with like the guy from the other side of town. Then you're gonna go off to Stanford. You're gonna marry some rich prick who your parents will approve of. Oh my God. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana kelas dari universitas terbaik di dunia, yaitu University of MIT. Saat itu seperti biasanya Profesor Gerald mengajarkan matematika kepada mahasiswanya. Profesor Gerald ini juga salah satu profesor terbaik di universitas itu. Dia juga memperoleh penghargaan Nobel. Sebelum mengakhiri kelasnya, Profesor Gerald memberikan tugas yang sangat-sangat sulit kepada mahasiswanya. Dan dia bilang kalau soal ini sudah bertahun-tahun belum terpecahkan, dan siapapun mahasiswa yang bisa memecahkan rumus ini pasti dia merupakan mahasiswa yang hebat dan namanya bisa disejajarkan dengan orang-orang yang telah meraih Nobel. Selanjutnya adegan beralih ke seorang pria di mana dia adalah seseorang tukang pel di Universitas MIT ini. Namanya adalah Will Hunting. Saat itu Will yang sedang gabut, dia pun sembari mengepel, dia melihat-lihat suasana di kampus itu dan dia melihat suatu papan tulis yang berisikan suatu soal. Karena gabut, akhirnya Will pun memutuskan untuk menyelesaikan soal yang ada di papan tulis itu. Keesokan harinya, Profesor Gerald seperti biasanya masuk untuk mengajar, tetapi sebelum dia mengajar, dia terkaget karena dia melihat papan tulis yang sebelumnya dia kasih soal itu sudah terisi penuh dan dia penasaran siapa mahasiswa yang bisa mengejarkan soal itu karena soal itu belum terpecahkan selama bertahun-tahun, bahkan profesor pun tidak bisa mengerjakannya. Akhirnya keesokan harinya Profesor Gerald pun mengadakan pertemuan di suatu kelas untuk memberitahu siapa orang yang berhasil mengerjakan soal ini. Kelas itu pun dimulai dan semua orang sudah penasaran siapa yang berhasil mengerjakan soal ini, tetapi ketika Profesor Gerald menyuruh maju orang yang berhasil mengerjakan soal itu, tidak ada satupun mahasiswa yang mau mengakuinya. Karena nyatanya memang orang yang berhasil menyelesaikan soal itu tidak ada di dalam kelas. Karena ternyata orang yang berhasil menyelesaikan soal itu adalah Will, si tukang pel universitas. Selanjutnya adegan beralih ke Will bersama ketiga temannya. Ternyata Will ini adalah seseorang yatim piatu semenjak kecil. Dan karena tidak ada yang membiayai hidupnya, dia pun terpaksa bekerja serabutan untuk memenuhi hari-harinya seperti menjadi tukang pel dan juga menjadi kuli bangunan. Meskipun begitu, Will ini memiliki otak yang sangat-sangat jenius, di mana dia juga mempunyai hobi yang sangat aneh, yaitu dia hobi belajar. Jadi meskipun Will ini tidak kuliah, tetapi dia kepintarannya sama seperti orang yang kuliah, bahkan menyamai profesor karena di waktu luangnya dia membaca semua buku dan bisa memahami semua buku. Selanjutnya menceritakan Will yang bersama teman-temannya tiba-tiba memukuli orang tanpa alasan yang jelas. Memang ketiga teman Will ini adalah sampah masyarakat, di mana mereka masa depan suram, tidak punya pekerjaan, dan juga mereka hanya menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang saja. Maka dari itulah mereka di hari itu tiba-tiba tanpa alasan yang jelas memukuli orang. Ketika Will sedang memukuli orang, tiba-tiba datanglah polisi dan Will yang tidak sempat untuk kabur, akhirnya dia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Setelah itu Will pun dibebaskan dari kantor polisi, tetapi minggu depan dia harus menjalani persidangan akibat tindakan yang dilakukannya. Keesokan harinya Profesor Gerald yang akan mengajar, dia pun tiba-tiba melihat Will sedang mengerjakan soal yang ada di papan. Awalnya Profesor Gerald mengira kalau Will hanya sekedar mencoret-coret saja, karena dia tidak mengira kalau Will benar-benar mengerjakan soal itu, karena Will ini hanyalah tukang pel, dia tidak mungkin bisa mengerjakan soal itu. Sampai Profesor Gerald melihat ke soalnya dan dia terkejut kalau soal itu ternyata benar-benar selesai. Profesor Gerald pun berlari dan mencari siapa tukang pel tadi. Karena tidak menemukannya, akhirnya Profesor Gerald pun memutuskan untuk pergi ke kantor divisi kebersihan di kampus. Di situ Profesor Gerald bertanya tentang pegawai-pegawai tukang pel yang ada di kampus. Akhirnya Profesor Gerald mengetahui kalau orang yang telah menyelesaikan semua soal-soal itu adalah Will. Scene beralih lagi ke Will dan teman-temannya yang ingin pergi ke tempat tongkrongan di mana biasanya mahasiswa-mahasiswa dari Harvard nongkrong di sana. Teman Will yang bernama Chucky tanpa basa-basi langsung mengide untuk mendekati wanita-wanita yang ada di sana. Dengan pedenya Chucky langsung ke wanita tersebut untuk PDKT, bahkan Chucky mengaku kalau dia berkuliah di Harvard. Padahal nyatanya dia hanyalah pria pengangguran dan bekerja serabutan sebagai kuli bangunan. Dan karena kelihatan seperti bukan anak Harvard, akhirnya ada mahasiswa Harvard yang mengetes si Chucky dengan pertanyaan-pertanyaan
pertanyaan yang sangat sulit tentunya. Tentu di situ Saki kebingungan karena dia ini tidak pernah niat dalam bersekolah dan dia hanya menghabiskan waktunya tidak pernah belajar, dan dia juga malu karena dia sebenarnya bukan anak Harvard tapi dia mengaku juga tidak enak. Tapi tiba-tiba di situ datang Will dan Will langsung menjawab semua pertanyaan yang dikasih oleh cowok dari Harvard itu. Dan lebih hebat lagi, bahkan Will memberikan pertanyaan kepada mahasiswa itu dan mahasiswa itu kebingungan menjawab pertanyaan Will. Yang pasti di situ kita ketahui bahwa ternyata Will ini lebih pintar dari mahasiswa yang ada di Harvard. Melihat betapa pintarnya Will, akhirnya ada cewek dari Harvard yang bernama Skyler tertarik dengan Will. Skyler pun langsung mengajak ngobrol Will dan di situ Skyler memberikan nomornya. Siapa tahu Will suatu saat ingin mengejaknya berkencan. Keesokan harinya Will menjalani persidangan karena kasus yang dia lakukan sebelumnya, yaitu memukuli orang. Dan sangat hebat Will dalam menjalani persidangannya, dia tidak membutuhkan pengacara karena dia menjadi pengacara dirinya sendiri. Ya, meskipun Will ini tidak sekolah hukum, tetapi dia mengerti mengenai sistem hukum yang ada di Amerika lewat belajar sendiri. Memang Will ini sangat pintar orangnya. Dan pada saat itu juga ternyata Profesor Gerald juga pergi ke pengadilan dan dia melihat Will yang sedang melakukan pembelaannya sendiri. Di situ Profesor Gerald pun semakin kagum kepada Will. Tapi naasnya karena Will ini sudah sering melakukan kekerasan seperti itu, akhirnya hakim pun memutuskan untuk memasukkan Will ke dalam penjara. Karena sayang dengan potensi yang dimiliki Will, akhirnya Profesor Gerald pun memberikan jaminan bebas untuk Will. Will boleh bebas dengan dua syarat, yaitu dia harus membantu Profesor Gerald untuk menyelesaikan masalah matematika dan dia harus pergi ke psikiater. Bukan tanpa alasan dia harus pergi ke psikiater karena perilaku dari Will ini sangat rusak sekali karena dia sering melakukan hal-hal yang aneh. Dia sering tiba-tiba memukuli orang, tiba-tiba melakukan kerusakan di mana-mana, dan dia sering melakukan hal-hal yang anarkis. Maka dari itu dia harus pergi ke psikiater. Sebenarnya Will keberatan dengan persyaratan dia harus ke psikiater karena menurutnya orang yang ke psikiater itu hanya orang gila dan dia tidak gila. Tetapi mau bagaimana lagi, dia tidak mau dipenjara. Akhirnya dia pun menuruti semua syarat yang diberikan oleh Profesor Gerald. Keesokan harinya Will pun langsung bersama Profesor Gerald dan Profesor Gerald semakin terkagum kepada Will karena Will menyelesaikan masalah-masalah matematika yang tidak bisa diselesaikan oleh Profesor Gerald. Tetapi ketika Will ke psikiater, semua psikiater berhasil dibuat emosi oleh Will karena Will ini selalu berhasil mematahkan semua argumen dari psikiater dan psikiater sangat kena mental oleh Will karena Will ini sering menghina psikiater dan akhirnya semua psikiater yang menangani Will menyerah juga. Profesor Gerald yang bingung akhirnya dia pun memutuskan untuk membawa Will ke teman kuliahnya. Teman Profesor Gerald ini bernama Shaun, dimana Shaun ini adalah seorang profesor bergerak psikologi dan dia juga sering menangani orang-orang yang memiliki masalah mental seperti Will ini. Akhirnya di situ Profesor Gerald pun langsung bercerita tentang siapa Will ini dan bercerita tentang kepintarannya, potensinya dan yang lain-lainnya. Dia juga bercerita tentang mental Will yang terlalu rusak. Akhirnya Shaun yang juga tertarik dengan Will ini, akhirnya dia setuju untuk membantu tentang kejiwaan yang dialami oleh Will. Keesokan harinya Shaun pun langsung pergi ke Will dan dia di situ melakukan sesi terapi bersama Will. Baru saja sesi itu dimulai, Will pun langsung membuat kegaduhan dengan cara dia melihat suatu lukisan dan di situ dia menilai Shaun hanya dari lukisan itu. Dimana Will berkata kalau Shaun ini tidak bahagia dan dia menyesal menikah bersama istrinya. Bukan tanpa alasan Shaun marah ketika itu karena nyatanya Shaun ini sangat mencintai istrinya dan istrinya baru saja meninggal dunia. Dan saat itu ketika Will bilang kalau Shaun tidak mencintai istrinya dan istri Shaun hanyalah wanita yang rusak, akhirnya Shaun pun langsung marah dan ketika itu dia pun langsung pergi dari Will. Tentunya saat itu Will sengaja melakukan itu karena nyatanya Will tidak ingin apa yang ada di dalam dirinya diketahui oleh psikiater. Makanya dia ketika diwawancarai oleh semua psikiater, dia berusaha untuk membuat marah setiap psikiater yang ada. Dan ya saat itu berhasil, Shaun pun keluar dan akhirnya ketika selesai, Shaun pun menyadari kalau memang Will ini memiliki kelainan di mana dia tidak mau membuka pribadinya kepada orang lain. Maka dari itu Shaun pun memutuskan untuk pergi ke Will lagi keesokan harinya. Keesokan harinya Will yang tertarik dengan mahasiswi Harvard bernama Skyler dan dia juga sudah mempunyai nomor
kabarnya akhirnya dia menghubungi Skylar dan di hari itu mereka berdua keluar bersama. Ketika sedang kencan berdua, ternyata Will dan Skylar memiliki banyak kesamaan dan di situ mereka berdua saling nyaman dan mengobrol tentang banyak hal. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun berciuman. Keesokan harinya Shaun lagi-lagi menemui Will. Ketika itu Shaun mengajak keluar Will. Di situ Shaun berbicara banyak hal. Kemudian Shaun pun memberikan nasihat kepada Will. Shaun mengatakan bahwa seseorang tidak bisa hanya belajar tentang semua hal di dunia ini hanya dengan membaca buku, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dimengerti lewat kata-kata, hanya bisa dimengerti oleh perasaan. Saat itu Shaun memberikan contoh, yaitu mengenai cintanya kepada istrinya. Kau mungkin bisa tahu tentang cinta lewat membaca buku ataupun yang lainnya, tetapi kau akan benar-benar tahu apa itu cinta ketika kau merasakannya. Dan kutebak Will, kau selama hidupmu ini belum pernah merasakan cinta kan? Karena nasihat itu Will pun terdiam dan dia tertegun atas perkataan yang dikatakan oleh Shaun, karena dia juga menyadari kalau seumur hidupnya dia tidak pernah mencintai siapapun. Karena merasa dimengerti oleh Shaun, akhirnya keesokan harinya Will pun pergi ke ruangan Shaun dan mulai hari itu mereka berdua semakin dekat dan mereka berdua semakin banyak mengobrol. Semakin lama Will pun semakin terbuka kepada Shaun. Shaun pun juga bercerita tentang pengalaman-pengalamannya. Shaun juga bercerita tentang bagaimana istrinya, dan dari situ Will mulai mengerti kalau Shaun ini memang sangat mencintai istrinya. Dan karena sudah mulai terbuka dan nyaman dengan Shaun, akhirnya ketika itu Will curhat tentang Skylar kepada Shaun. Will bercerita kalau dia bingung karena sekarang dia sedang mengghosting Skylar karena tidak pernah menghubunginya lagi. Bukan tanpa alasan Will melakukan itu, karena nyatanya Will ini, benar kata Shaun, dia takut berkomitmen. Akhirnya Shaun pun menasehati, jika kau merasa wanita itu pantas untukmu, maka cobalah dekati daripada kau menyesal Will. Akhirnya Will pun menuruti nasihat dari Shaun. Keesokan harinya Will pun langsung pergi ke apartemen Skylar dan di situ dia meminta maaf kepada Skylar karena tidak menghubunginya lama dan mengghostingnya, dan di situ Will pun mengajak Skylar untuk keluar lagi. Kemudian mereka akhirnya pergi menonton pertandingan karapan anjing. Karena mereka semakin dekat, akhirnya setelah itu Skylar bertanya tentang siapa keluarga Will. Will yang merupakan anak yatim piatu, dia tidak terbuka kepada Skylar dan menceritakan siapa dirinya. Dia malah berbohong dengan cara bercerita dengan mengada-ngada. Tapi Skylar pun tetap memaksa dan dia bilang kalau dia tidak menemui keluarga ataupun teman Will, pasti Will tidak mencintainya. Akhirnya karena itu Will terpaksa harus mengajak Skylar menemui teman-temannya. Will yang bingung karena dia tidak punya keluarga. Akhirnya Will pun ngide membawa Skylar ke teman-teman penganggurannya, yaitu ketiga orang, Morgan, Chucky, dan Bill. Di situ akhirnya mereka pun ngobrol panjang. Tidak diduga ternyata Skylar ini sangat cocok dengan ketiga teman Will, dan akhirnya di situ pun mereka banyak penuh tawa. Selanjutnya memperlihatkan Prof Gerald yang pergi ke tempat Shaun untuk menanyakan hasil dari konsultasi dengan Will. Shaun pun berkata kepada Profesor Gerald, sorry nih bos, nih anak butuh waktu untuk dididik, jadi aku membutuhkan beberapa waktu lagi. Tapi Profesor Gerald malah marah dan dia menyuruh Shaun, kau harus cepat Shaun, karena potensi dari Will ini sangat besar dan dia sudah ditawari pekerjaan di mana-mana, jadi dia harus siap dengan semuanya. Shaun membalas lagi, beri waktu dia Gerald, dia hanya butuh waktu untuk memikirkan apa tentang tujuannya. Dan akhirnya mereka berdua pun berpisah. Benar saja keesokan harinya ketika Will diinterview untuk masuk ke perusahaan, Will malah menyuruh teman-teman penganggurannya yang mengikuti interview itu. Tentu interviewnya tidak berjalan lancar sama sekali karena teman-teman pengangguran dari Will ini berbicara ngabur. Scene selanjutnya menceritakan Skylar yang sedang tidur bersama Will. Di situ Skylar mengatakan kalau dia ingin melanjutkan kuliahnya ke Stanford. Skylar berniat mengajak Will untuk tinggal bareng di sana. Mendengar hal itu, Will tentu terkaget karena Will takut Will akan menjadi penghambat untuk Skylar karena Will ini tidak punya masa depan, tidak kuliah, tidak punya ijazah, dan juga dia tidak mempunyai pekerjaan tetap. Skylar pun bilang kalau dia tidak peduli dengan semua itu karena dia percaya Will pasti menjadi orang yang baik di masa depan. Nyatanya memang Will ini sangat takut untuk berkomitmen kepada Skylar karena benar seperti yang dikatakan oleh Shaun, Will ini karena dari kecil adalah seseorang yatim piatu, tidak ada yang pernah merawat dirinya, jadi dia selalu takut untuk berkomitmen dari dia kecil. Dan karena Will merasa hubungannya dengan Skylar sudah terlalu jauh, akhirnya saat itu Will pun berkata kalau dia tidak mencintai Skylar dan dia tiba-tiba pergi dari Skylar. Pertengkarannya dengan Skylar membuat hidup Will semakin tidak jelas. Awalnya Will mulai bertengkar dengan Prof Gerald karena Will yang ternyata lebih pintar dari Prof Gerald. Di situ dia merendahkan kalau Profesor Gerald ini hanyalah seseorang yang bodoh.
Dan saat yang sama juga Will menolak semua tawaran kerja yang ada. Ketika dia melakukan sesi dengan Sean mengatakan, kenapa kau menolak semua kerjaan yang ada? Kenapa kau memilih menjadi kuli bangunan, menjadi pekerja serabutan, dan menjadi klinik servis? Will membalas, memangnya apa yang salah dengan menjadi pekerja serabutan dan kuli bangunan? Memangnya mereka tidak terhormat? Memangnya hanya orang-orang di kantor dan memakai jas saja yang harus dihormati? Ternyata alasan Will memilih pekerjaan kasar seperti menjadi klinik servis dan kuli bangunan adalah dia ingin membuktikan kepada orang-orang kalau pekerjaan-pekerjaan tersebut juga bisa dikatakan terhormat. Akhirnya Will yang sudah muak dengan semuanya, akhirnya dia memutuskan untuk menemui teman penganggurannya yaitu Chucky, dan dia di situ meminta untuk bekerja bersama Chucky. Dan mulai hari itu pun Will dan Chucky bekerja sebagai kuli bangunan. Dari hari ke hari mereka terus bekerja. Pada suatu saat Will dan Chucky sedang istirahat dari bekerja sebagai kuli bangunan. Di situ Chucky berkata kepada Will, "Will, kapan kau bisa sukses?" Will membalas, "Apa maksudmu sukses, Chucky? Ya menjadi orang sukses, kau kan diberi suatu anugerah. Kau orang yang jenius, Will." Will bingung, memangnya apa yang salah dengan menjadi kuli bangunan, dan aku tetap ingin menjadi kuli bangunan selama berpuluh-puluh tahun ke depan sampai aku tua dan menghabiskan waktu bersamamu, Chucky. Mendengar jawaban itu, Chucky pun marah. "Apa katamu, Will? Kau ingin berpuluh-puluh tahun di sini dan bersama kami? Tahu-tahu, Will, aku rela melakukan apa saja demi mendapatkan kepintaran sepertimu. Dan kau bilang hanya menyia-nyiakannya dengan menjadi kuli bangunan di sini selama berpuluh-puluh tahun seperti kami. Tahu lebih dari kami semua, Will." Tahu-tahu, Will, memang kita menghabiskan banyak waktu bersama, dan aku juga sangat senang bisa bersama denganmu, Will. Tapi kebersamaan kita dan yang lain-lainnya itu tidak lebih baik daripada kesuksesanmu, Will. Aku menunggu hari-hari ketika kau tidak di sini lagi, ketika kau menjemput mimpimu, ketika kau menjadi sukses, karena aku akan sangat-sangat bangga kepadamu, Will. Mendengar hal itu dari sahabatnya, Will pun tersadar kalau sahabatnya ternyata juga mengharapkan kesuksesan Will. Akhirnya Will pun yang tersadar, dia segera menghubungi Profesor Sean karena dia ingin bertaubat. Di saat yang lain, ternyata Profesor Geralt sedang bertengkar dengan Sean. Profesor Geralt menyalahkan kalau Sean tidak bisa mendidik Will, dan ketika mereka berdua sedang bertengkar, tiba-tiba datanglah Will di situ. Akhirnya Profesor Geralt pun pergi karena ada Will. Will pun masuk dan Profesor Sean mengatakan beberapa hal kepada Will. Ternyata Sean telah melakukan riset dan dia memiliki data kenapa Will bisa melakukan hal-hal yang aneh selama ini. Sean pun memberikan catatannya kepada Will dan menyuruh Will untuk membacanya. Will kemudian membaca hal itu dan Will terkaget karena Sean berhasil mengetahuinya. Ya, ternyata alasan Will berlaku aneh selama ini karena dia pernah dianiaya oleh ayah angkatnya ketika dia masih kecil, dan karena hal itulah dia mulai menutup diri dan dia tidak percaya komitmen dan dia selalu melakukan hal yang aneh-aneh. Sean pun mengatakan itu bukan salahmu, nak, dan karena itulah Will pun menangis sejadi-jadinya kepada Profesor Sean. Setelah kejadian itu akhirnya Will pun menyadari kalau dia harus berubah, dan setelah hari itu Will pun mulai melamar pekerjaan dan dia diterima di suatu perusahaan yang sangat besar. Setelah itu dia pun juga menghubungi Skyler untuk meminta maaf kepadanya dan berbaikan dengan Skyler. Teman-teman pengangguran Will pun menyatakan kebanggaannya kepada Will ketika itu karena Will akan menuju kesuksesannya. Di akhir film kita ditunjukkan Will dan Sean yang sedang berbicara. Will mengucapkan banyak terima kasih kepada Sean karena telah mengerti dirinya dan karena telah bersedia untuk dicurhati selama beberapa bulan ini. Dan Will berharap kalau hubungannya dengan Sean tidak putus begitu saja karena Sean menjadi figur ayah baginya. Sean pun langsung memberikan nomornya kepada Will, siapa tahu sewaktu-waktu Will ingin curhat lagi, dan akhirnya film pun berakhir.